Halo semuanya, coba bayangin kalian udah bekerja keras selama puluhan tahun, berharap ketika nanti udah tua, kalian bisa santai menikmati hidup. Tapi, begitu pensiun, ternyata kalian malah bingung karena banyak hal finansial yang nggak sempat kalian persiapkan. Penyesalan itu nyata dan sering terjadi di sekitar kita. Nah, di video kali ini, kita akan bahas berbagai hal finansial yang kerap kita sesali menjelang pensiun maupun ketika sudah pensiun. Kalau kalian sekarang lagi nonton, berarti kalian masih punya waktu untuk mencegah penyesalan ini. Simak sampai habis supaya kalian nggak nyesel nanti. Oke, kita mulai ya. Penyesalan yang pertama yaitu tidak menyiapkan dana pensiun secara memadai. Banyak dari kita orang Indonesia yang sering menunda memikirkan dana pensiun karena ngerasa usia tua masih jauh, masih lama. Fokus kita lebih banyak pada kebutuhan ataupun keinginan sekarang, kayak misalnya nongkrong, beli barang baru, atau liburan. Tapi akibatnya, ketika mendekati usia pensiun, kita baru sadar kalau nggak punya cukup tabungan untuk hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Misalnya, kalian seorang pegawai kantoran yang udah bekerja selama 25 tahun. Kalian nggak pernah menyisihkan penghasilan untuk dana pensiun. Kalian merasa gaji kalian itu habis untuk bayar cicilan, kebutuhan keluarga, dan sedikit-sedikit hiburan. Ketika tiba waktunya pensiun, ternyata uang pesangon dari kantor cuma cukup untuk kebutuhan beberapa tahun. Akhirnya, kalian jadi harus jual mobil buat bayar kebutuhan harian dan terpaksa bergantung pada anak-anak kalian yang juga punya tanggungan sendiri. Jadi, sebelum menyesal, mulai dari sekarang coba sisihkan minimal 10-20% penghasilan kalian setiap bulan untuk dana pensiun. Kalau kalian sulit konsisten atau disiplin, manfaatkan fitur auto debit di bank. Selain itu, bisa juga gunakan instrumen investasi. Pertimbangkan investasi di reksadana, emas, atau saham untuk memperbesar dana pensiun kalian. Jangan cuma simpan di tabungan karena nilainya bisa terkikis inflasi. Dan bayangkan masa tua kalian. Coba visualisasikan kayak gimana sih hidup yang kalian inginkan di saat sudah tua. Mau tinggal di rumah yang nyaman, mau liburan tanpa was-was soal keuangan, biaya itu harus direncanakan dari sekarang. Next, penyesalan yang kedua, terlalu fokus pada gaya hidup konsumtif. Sebagian dari kita merasa perlu mengikuti tren atau memenuhi ekspektasi sosial supaya kelihatan sukses. Sehingga banyak penghasilan yang habis untuk hal-hal konsumtif. Dan akibatnya, kita lupa memprioritaskan tabungan atau investasi untuk jangka panjang. Nah, ketika mendekati usia pensiun, barulah muncul rasa menyesal karena aset yang kita miliki ternyata nggak cukup untuk menopang kebutuhan. Contoh, misalnya, kalian itu udah di pertengahan 30-an. Kalian selalu update gadget terbaru dan sering nongkrong di tempat-tempat yang hits. Gaji kalian sering habis bahkan sebelum akhir bulan. Nah, ketika memasuki usia 50-an, kalian baru sadar kalau nggak punya tabungan yang signifikan. Dengan adanya kenaikan biaya hidup, kalian harus tetap bekerja keras meskipun tubuh kalian udah nggak sekuat dulu. Makanya, dari jauh-jauh hari, buat prioritas keuangan kalian. Bedakan antara kebutuhan, yaitu makan, tempat tinggal, kesehatan, transportasi, dan keinginan. Entah itu nongkrong, beli barang-barang yang bukan kebutuhan esensial. Selain itu, bisa juga gunakan metode 50-30-20. Alokasikan 50% penghasilan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dan yang paling penting, hindari tekanan sosial. Ingat bahwa kebahagiaan itu nggak selalu datang dari barang mahal atau gaya hidup mewah. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting untuk masa depan kalian. Next, penyesalan yang ketiga, tidak berinvestasi sejak dini. Banyak dari kita yang merasa investasi itu ribet, berisiko, atau butuh modal yang besar, jadi kita cenderung menunda-nunda. Kita lebih nyaman hanya menabung di bank atau malah menghabiskan uang untuk hal-hal yang konsumtif. Padahal investasi itu bukan cuma tentang menghasilkan uang ya, tapi juga melindungi nilai uang kita dari inflasi. Dan akibatnya, kita sering menyesal di saat mendekati usia pensiun karena uang yang seharusnya bisa berkembang jadi lebih besar, malah stagnan atau bahkan habis. Katakanlah ya, misalnya kalian itu sekarang udah usia 50 tahun, tapi kalian baru tahu tentang reksadana. Nah, ketika dihitung, kalau aja kalian mulai investasi 500.000 per bulan di usia 25 tahun dengan return 10% per tahun, kalian udah punya lebih dari 650 juta sekarang.
Tapi karena kalian menunda dan baru mulai dari sekarang, hasilnya jadi jauh lebih kecil. So, sebelum menyesal, coba mulai dari nominal kecil. Jangan berpikir bahwa investasi itu butuh modal besar. Mulai aja dari 100.000 atau bahkan 50.000 di reksadana atau instrumen lain yang sesuai dengan profil risiko kalian. Selain itu, pelajari dasar-dasarnya. Cari tahu apa itu saham, reksadana, atau emas. Banyak platform investasi yang menyediakan edukasi gratis. Selain itu juga, pikir untuk jangka panjang. Jangan tergoda hasil yang instan. Fokuslah pada hasil jangka panjang yang stabil, misalnya dengan berinvestasi di saham indeks atau properti. Dan gunakan aplikasi investasi. Zaman sekarang udah banyak aplikasi yang mudah digunakan bahkan untuk pemula. Next, penyesalan yang keempat, mengabaikan asuransi kesehatan dan jiwa. Ketika masih muda, kita sering ngerasa sehat dan kuat, sehingga menganggap asuransi itu nggak penting. Seringkali kita lebih memilih untuk menghabiskan uang di hal-hal lain. Tapi ketika usia udah bertambah, risiko kesehatan meningkat, dan biaya pengobatan semakin mahal. Disinilah penyesalan itu muncul. Banyak dari kita yang terpaksa ngejual aset, atau bahkan ngutang untuk biaya medis. Misalnya, ketika kalian udah usia 55 tahun, dan baru aja didiagnosis penyakit jantung, dan harus ngejalanin operasi, tapi karena kalian nggak punya asuransi, kalian harus menanggung biaya pengobatan yang mencapai 200 juta misalnya. Semua tabungan yang kalian kumpulkan selama ini pun habis untuk membayar biaya operasi itu. Kalau aja kalian punya asuransi kesehatan, beban finansial kalian nggak akan sebesar itu kan? Jadi sebelum menyesal, beli asuransi sejak muda. Premi asuransi itu bakal lebih murah kalau kita mulai di saat usia muda dan kondisi masih sehat. Lalu, gunakan asuransi dari kantor. Kalau kalian bekerja di perusahaan yang menyediakan asuransi, manfaatkan dengan maksimal. Selain itu juga, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan asal pilih asuransi. Cari yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya asuransi kesehatan, jiwa, atau asuransi penyakit kritis, dan kombinasikan dengan BPJS. Selain asuransi swasta, jangan lupa aktifkan BPJS kesehatan kalian untuk perlindungan tambahan ya. Lanjut, penyesalan yang kelima, tidak membuat perencanaan keuangan. Banyak dari kita yang suka ngerasa perencanaan keuangan itu ribet atau terlalu formal, jadi nggak pernah melakukannya. Kita pikir selama masih punya penghasilan, pengeluaran kita bakal aman-aman aja. Tapi, tanpa perencanaan, uang kita sering habis entah kemana, bahkan untuk hal yang nggak penting. Ketika udah mendekati usia pensiun, baru deh kita sadar kalau tabungan kita ternyata nggak cukup untuk hidup nyaman, sementara sumber penghasilan udah berhenti. Kayak misalnya nih, kalian yang selama bertahun-tahun nggak pernah bikin catatan keuangan. Kalian hanya mengandalkan gaji bulanan untuk bayar kebutuhan, cicilan, maupun gaya hidup. Nah, begitu pensiun, uang pesangon kalian habis dalam waktu kurang dari 5 tahun, karena kalian nggak pernah menghitung kebutuhan masa depan kalian, seperti misalnya biaya hidup harian, kesehatan, maupun keperluan mendadak. Jadi sebelum menyesal di belakang, mulai dengan catatan sederhana. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian. Nanti dari situ, kalian jadi bisa tahu kemana uang kalian pergi dan juga bisa mengatur prioritas. Lalu buat rencana keuangan jangka panjang. Hitung kebutuhan hidup kalian di masa tua, termasuk biaya makan, tempat tinggal, kesehatan, dan hiburan. Kalian juga bisa gunakan tools keuangan atau aplikasi budgeting yang bisa di-download gratis di handphone untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Dan evaluasi secara rutin. Setiap 6 bulan atau 1 tahun misalnya, cek apakah rencana keuangan kalian berjalan sesuai dengan target. Kalau ada yang meleset, segera perbaiki. Next, penyesalan yang keenam, terlalu banyak ngutang konsumtif. Utang konsumtif kayak cicilan kartu kredit untuk gadget terbaru atau pinjaman online buat liburan, atau paylater buat belanja barang-barang diskon, itu sering terasa ringan di awal. Tapi, tanpa perhitungan yang matang, utang ini bisa menumpuk jadi beban yang besar, apalagi kalau gaji kita hanya cukup untuk membayar bunga atau cicilan. Saat sudah mendekati usia pensiun, beban utang ini malah jadi penghambat kenyamanan hidup kita. Bahkan bisa membuat kita terpaksa untuk terus bekerja meskipun sudah tidak produktif. Misalnya, kalian usianya udah 45 tahun dan punya kebiasaan menggunakan kartu kredit
untuk belanja barang-barang branded. Kalian pikir cicilannya kecil, jadi nggak akan memberatkan. Tapi setelah dihitung, total utang kartu kredit kalian mencapai puluhan juta, sementara penghasilan kalian semakin kecil karena kondisi kesehatan kalian mulai menurun. Nah, ketika udah mendekati usia pensiun, kalian menyesal karena harus menjual barang-barang untuk melunasi utang. Jadi, sebelum terlambat, batasi penggunaan utang konsumtif. Gunakan utang hanya untuk kebutuhan yang penting atau produktif, seperti misalnya pendidikan, usaha, atau properti. Lalu, bayar tepat waktu. Jangan pernah menunda pembayaran cicilan karena bunganya akan terus bertambah. Selain itu, hindari gali lubang tutup lubang. Stop pakai pinjaman baru untuk melunasi utang yang lama. Cari solusi lain, misalnya negosiasi dengan pemberi utang untuk cicilan yang lebih ringan, atau cari pemasukan tambahan dengan bekerja. Dan prioritaskan dana darurat. Sebelum berutang, pastikan bahwa kalian sudah punya dana darurat, supaya nggak perlu minjem uang untuk kebutuhan yang mendesak. Lanjut, penyesalan yang ketujuh, tidak memiliki sumber penghasilan pasif. Banyak dari kita yang hanya fokus pada penghasilan aktif, yaitu gaji dari pekerjaan utama, dan kita lupa bahwa saat pensiun nanti, gaji ini bakal berhenti. Akibatnya, kita sepenuhnya bergantung pada tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan. Padahal, dengan membangun sumber penghasilan pasif sejak masih muda, seperti misalnya properti sewaan, dividen saham, atau bisnis kecil, masa tua bisa jadi lebih tenang. Contoh, misalnya kalian itu sudah 30 tahun bekerja keras sebagai karyawan. Tapi, kalian hanya mengandalkan gaji bulanan tanpa memikirkan penghasilan pasif. Lalu ketika pensiun, uang pesangon kalian cepat habis untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kalian harus menjual tanah milik keluarga kalian untuk biaya hidup. So, supaya nggak menyesal, mulai dari investasi kecil. Misalnya beli saham dividen, reksadana, pendapatan tetap, atau properti kecil untuk disewakan. Selain itu, bisa juga manfaatkan hobi kalian. Ubah hobi jadi bisnis kecil, misalnya menjual hasil karya seni, membuka kelas memasak, atau menulis buku yang menghasilkan royalti. Lalu, diversifikasi penghasilan kalian. Jangan hanya mengandalkan satu jenis investasi. Kombinasikan beberapa sumber penghasilan pasif supaya lebih stabil. Dan belajar dari sekarang. Pelajari tentang pengelolaan aset, investasi, ataupun bisnis kecil yang bisa menghasilkan pendapatan tanpa banyak effort. Lanjut, penyesalan yang ke-8, terlalu bergantung pada anak untuk masa tua. Banyak nih orang tua di Indonesia yang berpikir bahwa anak adalah investasi atau tabungan masa depan. Banyak dari kita yang berharap bahwa anak-anak kita nanti akan menanggung biaya hidup kita di hari tua. Padahal, anak-anak juga punya tanggung jawab finansialnya sendiri, seperti keluarga atau cicilan rumah. Nah, ketika harapan ini nggak terpenuhi, rasa kecewa dan penyesalan kita pun muncul. Misalnya, kalian pensiunan usia 60 tahun, kalian berharap anak-anak kalian bisa mengirim uang bulanan. Tapi, 2 anak kalian masih punya tanggungan cicilan rumah dan pendidikan anak. Akhirnya, kalian merasa kesulitan secara finansial dan mulai ngejual barang-barang pribadi untuk mencukupi kebutuhan kalian. Jadi, sebelum menyesal di belakang, persiapkan kemandirian finansial kalian dari sekarang. Jangan hanya mengandalkan anak, bangun dana pensiun dan penghasilan pasif kalian sendiri dari sekarang. Selain itu, bicarakan juga dengan anak. Sampaikan harapan dan kondisi finansial kalian sejak dini, tapi jangan menuntut terlalu banyak. Dan juga kurangi gaya hidup konsumtif. Mulai belajar hidup hemat supaya nggak terlalu bergantung pada orang lain di kemudian hari. Dan tingkatkan literasi keuangan. Pelajari cara mengelola uang dengan bijak supaya kalian bisa mandiri secara finansial tanpa membebani anak-anak. Next, penyesalan yang ke-9, tidak memiliki dana darurat. Sayangnya, banyak dari kita yang menyepelekan pentingnya dana darurat karena ngerasa kondisi finansial saat ini masih baik-baik aja. Kita mungkin berpikir bahwa tabungan atau aset bisa langsung digunakan kalau terjadi sesuatu. Padahal, situasi darurat seperti misalnya kecelakaan, sakit parah, atau krisis ekonomi, itu semua seringkali datang tanpa peringatan. Nah, saat usia mendekati pensiun, kebutuhan dana darurat ini semakin terasa, terutama karena penghasilan tetap kita sudah berhenti.
Kita pakai contoh ilustrasi lagi ya. Misalnya kalian usianya udah 55 tahun, tapi nggak punya dana darurat karena ngerasa gaji kalian selama ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pada suatu hari, kalian jatuh sakit dan butuh biaya operasi sebesar 100 juta. Karena nggak punya simpanan khusus untuk keadaan darurat, kalian jadi terpaksa harus menjual rumah dengan harga yang murah. Dan setelah operasi, kalian kehilangan tempat tinggal dan harus numpang di rumah anak kalian. Jadi, untuk menghindari penyesalan semacam ini, coba tentukan target dana darurat kalian. Dana darurat yang ideal itu sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dan untuk usia menjelang pensiun, targetkan 12 kali pengeluaran bulanan kalian. Selain itu, mulai sedikit demi sedikit, sisihkan sebagian kecil dari penghasilan kalian, misalnya 5-10% setiap bulan, hingga mencapai target. Lalu, gunakan rekening yang terpisah. Simpan dana darurat kalian di rekening yang berbeda supaya nggak tercampur dengan uang sehari-hari. Pilih instrumen yang liquid, misalnya tabungan biasa atau deposito. Dan juga disiplin. Jangan gunakan dana darurat kalian kecuali untuk kebutuhan mendesak seperti misalnya kesehatan atau perbaikan rumah mendadak. Lanjut, penyesalan yang ke-10, terlalu dermawan tanpa batas. Sikap dermawan itu baik, tapi kalau berlebihan, ini bisa jadi bumerang bagi keuangan kita. Banyak dari kita yang ngerasa punya kewajiban moral untuk membantu keluarga atau teman, seperti misalnya membiayai pendidikan saudara, atau membantu pernikahan, atau bahkan memberikan pinjaman tanpa batas. Tapi akibatnya, kita lupa menyiapkan kebutuhan sendiri di masa tua. Dan ketika pensiun tiba, bantuan yang kita berikan jarang dibalas, dan kita jadi harus berjuang sendiri. Contoh, misalnya kalian itu pensiunan selama bertahun-tahun, membantu saudara-saudara kalian bayar sekolah anak mereka, dan ngasih pinjaman juga. Tapi, ketika kalian butuh uang untuk biaya pengobatan, nggak ada saudara yang bisa bantu kalian karena mereka juga lagi kesulitan. Kalian pun menyesal, bukan karena terlalu sering membantu saudara, tapi karena nggak memprioritaskan masa depan kalian sendiri. So, untuk menghindari penyesalan ini, buat batasan finansial kalian. Jangan merasa bersalah untuk menolak permintaan bantuan kalau itu mengancam keuangan kalian. Lalu, utamakan kebutuhan pribadi. Pastikan bahwa dana pensiun, tabungan, dan dana darurat kalian aman dulu sebelum membantu orang lain. Dan juga berikan bantuan non-finansial. Kalau kalian ingin membantu, pertimbangkan bentuk bantuan lain seperti waktu, tenaga, atau nasihat. Plus, komunikasikan dengan keluarga. Jelaskan pada keluarga kalian bahwa kalian itu juga punya kebutuhan finansial yang harus dipenuhi. Jangan biarkan rasa sungkan membuat kalian mengorbankan masa depan. Next, penyesalan yang ke-11, gagal menjaga kesehatan finansial keluarga. Banyak dari kita yang fokus pada keuangan pribadi, tapi lupa melibatkan pasangan atau anak dalam perencanaan finansial keluarga. Dan akibatnya, keluarga kita kurang paham tentang cara mengelola uang, apalagi soal aset seperti rumah ataupun tabungan pensiun. Ketika orang tua udah pensiun, hal ini sering jadi sumber konflik karena anggota keluarga nggak siap atau malah salah mengambil keputusan keuangan. Sebagai contoh, misalnya kalian itu laki-laki, kepala keluarga, berusia 60 tahun, punya sebuah rumah dan tabungan pensiun gitu ya. Tapi, karena sejak awal kalian gak pernah bahas keuangan sama istri kalian bingung ketika kalian sakit dan butuh biaya besar. Istri kalian itu akhirnya menjual rumah dengan harga yang murah karena gak tahu cara mengelola aset lain. Setelah itu, keluarga kalian harus pindah ke tempat tinggal yang jauh lebih kecil. Makanya, sebelum menyesal, mulai ajari keluarga kalian tentang keuangan. Libatkan pasangan dan anak kalian dalam diskusi finansial. Jelaskan soal pengeluaran, soal investasi, dan rencana masa depan keluarga kalian. Selain itu, dokumentasikan aset kalian. Simpan data yang lengkap tentang tabungan, investasi, maupun aset lain, dan pastikan pasangan kalian tahu cara mengaksesnya. Terus juga buat rencana bersama. Susun rencana keuangan keluarga kalian yang mencakup dana darurat, pendidikan anak, sampai dana pensiun, dan beri edukasi sedini mungkin. Ajarkan anak kalian tentang cara menabung dan mengelola keuangan sejak dini, supaya mereka paham pentingnya menjaga keuangan keluarga. Next, penyesalan yang ke-12, menunda belajar tentang keuangan.
Banyak dari kita yang mikir kalau belajar soal keuangan itu rumit atau belum terlalu penting. Kita berpikir itu bisa dilakukan belakangan, sampai akhirnya ketika menghadapi masalah besar, seperti misalnya tabungan yang habis tergerus inflasi atau investasi yang salah pilih. Nah, ketika mendekati usia pensiun, penyesalan ini muncul karena kita kehilangan banyak peluang untuk mengelola uang dengan lebih bijak. Contoh misalnya kalian udah usia di akhir 50-an, kalian baru sadar bahwa tabungan pensiun kalian kehilangan daya beli karena inflasi. Dari dulu kalian cuma nyimpan uang di rekening biasa, tanpa tahu bahwa ada instrumen investasi seperti misalnya emas atau reksadana. Nah, ketika uang pensiun kalian gak cukup, kalian menyesal karena merasa terlambat belajar soal investasi. Jadi sebelum benar-benar terlambat, coba mulai pelajari hal-hal sederhana seperti misalnya membuat anggaran atau budgeting, pentingnya dana darurat, dan cara melawan inflasi. Lalu, gunakan sumber belajar gratis. Banyak materi edukasi keuangan di YouTube, di podcast, ataupun di artikel yang bisa diakses tanpa biaya. Selain itu juga, ambil langkah kecil. Kalian gak harus langsung paham semuanya. Yang penting mulai dulu dengan investasi kecil seperti di reksadana atau di emas. Dan konsultasikan dengan ahli. Kalau bingung, cari saran dari konsultan keuangan untuk membantu menyusun rencana keuangan yang sesuai. Lanjut, penyesalan yang ke-13, tidak menjaga gaya hidup sehat. Menjelang usia pensiun, kesehatan itu sering jadi masalah besar. Banyak dari kita yang menyesal karena di masa muda mengabaikan olahraga, pola makan sehat, ataupun pemeriksaan kesehatan rutin. Akibatnya, biaya pengobatan di hari tua jadi sangat mahal, mengurus tabungan pensiun atau bahkan membebani keluarga. Sebagai contoh, misalnya kalian itu udah di atas 60 tahun, sering sakit karena dulu jarang olahraga, dan suka makan makanan yang berlemak. Di usia tua ini, kalian harus mengeluarkan banyak uang untuk berobat ke dokter spesialis. Dan tabungan pensiun kalian habis dalam beberapa tahun karena biaya rumah sakit yang tinggi. Jadi, buat kalian yang sekarang masih muda, mumpung masih ada waktu, jadwalkan olahraga rutin kalian. Gak perlu yang berat-berat, cukup jalan kaki minimal 30 menit sehari, atau ikut kelas yoga ringan. Selain itu, perhatikan pola makan. Kurangi gula, garam, dan makanan yang berlemak. Perbanyak sayur, buah, dan protein sehat. Selain itu, lakukan check-up rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Dan yang paling penting, persiapkan asuransi kesehatan. Miliki asuransi kesehatan atau minimal BPJS untuk meringankan biaya pengobatan kalian di kemudian hari. Jadi itu dia beberapa penyesalan finansial yang sering muncul di hari tua. Mungkin gak semuanya bisa kita hindari 100%, tapi kita selalu bisa belajar dari pengalaman orang lain untuk meminimalkan risiko di masa depan kita. So, mulai sekarang, ayo kelola keuangan kalian dengan lebih baik. Oke? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips keuangan lainnya. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.